Semangat pagi bertemu kembali dengan Bu Heti dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi diferensial fungsi sederhana. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Dengan diferensial, kita dapat mengetahui kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi yang sedang kita pelajari seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Pada materi ini kita akan membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Diferensial fungsi sederhana. Diferensial atau turunan berfungsi untuk mengetahui tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil pada variabel bebas fungsi tersebut. Materi ini akan membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Berikut adalah kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konstanta, Y sama dengan K, sehingga untuk diferensiasi atau turunannya, dy dx sama dengan 0, di mana K sama dengan konstanta. Contohnya adalah Y sama dengan 5, jika ada simbol seperti ini dibaca dy dx. Dy dx dari Y sama dengan 5, turunannya adalah 0. Yang kedua adalah diferensiasi fungsi pangkat. Y sama dengan X pangkat N. Sehingga turunannya atau diferensiasinya, dy dx-nya sama dengan Nx pangkat N negatif 1, di mana N sama dengan konstanta. Contohnya X pangkat 3. Sehingga turunannya dy dx-nya sama dengan 3X pangkat 3 negatif 1. Jadi 3-nya tinggal diturunkan saja, kemudian N negatif 1. Konstantanya kan 3, sehingga 3 negatif 1, 2 ya, sehingga hasilnya 3X pangkat 2. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Y sama dengan K kalikan V. Dy dx turunannya sama dengan K dikalikan dV dx. V sama dengan Hx. Atau kalau kalian dulu pernah mendapatkan materi di SMA, ada dari turunan, itu rumusnya adalah sebagai berikut. U kalikan V sama dengan U kalikan V aksen ditambah V dikalikan U aksen. Sehingga contoh untuk kaidah diferensiasi ketiga, Y sama dengan 5X pangkat 3, kita bisa hitung jika menggunakan rumus yang di sini, sama saja dengan yang di sini. U sama dengan 5, sehingga turunannya U aksennya sama dengan 0. Kita ingat di kaidah diferensiasi konstanta ya. Kemudian V sama dengan X pangkat 3, kita lihat di kaidah diferensiasi fungsi pangkat yang kedua. Sehingga V aksennya sama dengan 3X pangkat 2. Sehingga U kalikan V sama dengan U V aksen tambah V U aksen. U 5, V aksennya 3X pangkat 2 ditambah V-nya X pangkat 3, U aksennya 0, sama dengan 15X kuadrat. Kaidah diferensiasi yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Y sama dengan K per V. Dy dx sama dengan negatif K dV dx per V kuadrat. V sama dengan Hx. Fungsi H dari X ya. Atau kalau kalian dulu pernah mendapatkan di SMA, untuk kaidah diferensiasinya nomor 4, itu bisa juga U per V sama dengan VU aksen negatif UV aksen per V kuadrat. Sehingga untuk contoh Y sama dengan 5 per X pangkat 3, itu turunannya adalah V-nya X pangkat 3, U aksennya 0, kemudian negatif U-nya 5, V aksennya 3X pangkat 2, kita lihat di contoh slide sebelumnya ya, kemudian per V kuadrat berarti X pangkat 3 pangkat 2, sehingga hasilnya negatif 15X pangkat 2 per X pangkat 6. Kaidah diferensiasi yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi, Y sama dengan U plus minus V, dy dx-nya, du dx plus minus dv dx. U sama dengan fungsi gx, V sama dengan fungsi hx. Contohnya, Y sama dengan 4x kuadrat ditambah x pangkat 3. Misalkan di sini, U sama dengan 4x pangkat 2, sehingga du dx-nya adalah 8x ya. 4, 2-nya diturunkan, 4 kalikan 2, 8X ya, pangkatnya 2 negatif 1, sehingga di sini adalah pangkat 1. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Kemudian V sama dengan X pangkat 3, sehingga dV dx-nya
3 diturunkan ya, sehingga 3x pangkat 2. 3 negatif 1, sehingga 3x pangkat 2. Sehingga dy dx-nya sama dengan du dx ditambah dv dx. Jadi 8x ditambah 3x kuadrat. Kaidah diferensiasi berikutnya adalah yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi y sama dengan u kalikan v, dy dx-nya sama dengan u, dv dx ditambah plus minus v du dx. Contohnya, 4x pangkat 2 dikalikan x pangkat 3, sehingga u-nya sama dengan 4x kuadrat, v-nya sama dengan x pangkat 3. Sehingga dy dx-nya adalah 4x pangkat 2 dikali 3x kuadrat ditambah, ini tadi turunan dari 4x kuadrat ya, sehingga 4 kalikan 2, 8, 2 negatif 1, berarti 8x pangkat 1 ya. Kemudian ini turunannya dari x pangkat 3 ya. X pangkat 3 ini turunannya ya, sehingga turunannya dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Sehingga hasilnya 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4 sama dengan 12 tambah 8, 20x pangkat 4. Berikutnya, diferensiasi pembagian fungsi y sama dengan u per v. Dy dx-nya kita bisa cari menggunakan rumus di sini ya. 4x kuadrat per x pangkat 3. Berarti dy dx-nya kita bisa cari di sini. Nanti hasilnya adalah negatif 4 x pangkat negatif 2. Kemudian kaidah diferensiasi berikutnya, diferensial fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan fungsi gx dan n adalah konstanta, maka dy dx-nya adalah nu pangkat n negatif 1 dikalikan du dx. Contohnya y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2. Sehingga u-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5, maka du dx-nya adalah 4 dikalikan 2, 12x pangkat 2 ya. Dan n sama dengan 2, karena di sini pangkatnya 2. Sehingga kita bisa cari untuk diferensiasinya, dy dx-nya, n-nya 2, kemudian u-nya tadi 4x pangkat 3 plus 5, kemudian pangkat n negatif 1, sehingga 2 negatif 1 ya, du dx-nya 12x kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah 96x pangkat 5 ditambah 120x pangkat 2. Kemudian, untuk materi diferensial fungsi sederhana itu bisa diterapkan dalam ekonomi. Teori diferensial bisa diterapkan dalam konsep elastisitas pada berbagai variabel ekonomi. Elastisitas bisa disimpulkan dengan simbol seperti ini. Dari suatu fungsi y sama dengan fx berkenaan dengan x dapat didefinisikan sebagai berikut. Kita bisa lihat rumusnya di sini. Ini adalah rumus dari elastisitas. EY per EX sama dengan limit ya, delta X 0, delta Y per Y per delta X per X sama dengan dy dx dikalikan X per Y. Hal tersebut berarti elastisitas Y sama dengan fungsi X merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X untuk perubahan X sangat kecil atau mendekati 0. Berikutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand, adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Elastisitas permintaan adalah rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Qj, demand, sama dengan fungsi P, maka elastisitas permintaannya adalah sebagai berikut. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik jika elastisitasnya lebih besar dari 1, kemudian elastik uniter jika elastisitas sama dengan 1, dan inelastik jika elastisitasnya kurang dari 1. Contoh soalnya untuk elastisitas permintaan, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qd, demand sama dengan 25 negatif 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Kita bisa cari menggunakan rumus di sini, Qd, demand, 25 negatif 3P pangkat 2. Berarti diferensiasinya atau turunannya adalah 25 konstanta ya. Turunannya berarti 0. Kemudian min 3P pangkat 2. 2 diturunkan dikalikan dengan negatif 3 berarti negatif 6P. 2 negatif 1 berarti pangkat 1. Sehingga hasilnya untuk turunannya Qd-nya adalah negatif 6P. Kemudian untuk rumus elastisitasnya kita gunakan rumus di sini, tinggal diinputkan saja. Nanti hasilnya adalah elastisitasnya adalah 3. Berarti
dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Berikutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas harga penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Elastisitas penawaran adalah rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS, supply, sama dengan fungsi P, maka elastisitas penawarannya adalah sebagai berikut. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika N elastisitas lebih besar dari 1, elastik uniter elastisnya sama dengan 1, dan inelastik jika lebih kecil dari 1. Contoh soal untuk elastisitas penawaran. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS supply sama dengan negatif 200 ditambah 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15? Kita bisa mencari menggunakan fungsi penawaran tadi, QS sama dengan negatif 200 plus 7P kuadrat. Negatif 200 konstanta, sehingga jika diturunkan adalah 0, kemudian 7P pangkat 2, 2 diturunkan, dikalikan 7 sama dengan 14, P, 2 negatif 1, 1, sehingga hasil dari turunan QS adalah 14P. Kemudian elastisitas penawarannya kita gunakan rumus di slide sebelumnya, tinggal diinputkan saja. Jika elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10, elastisitasnya adalah 2,8, dan jika P sama dengan 15, elastisitasnya adalah 2,3. Kemudian berikutnya adalah elastisitas produksi. Adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Elastisitas produksi adalah rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah maksimum. Jika P melambangkan jumlah produksi yang dihasilkan dan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, serta fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan fungsi X, maka elastisitas produksinya kita gunakan rumus yang di sini. Contoh soal elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X kuadrat negatif X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Berarti kita bisa menggunakan fungsi produksi P sama dengan 6X pangkat 2 negatif X pangkat 3. Turunannya adalah 2 dikalikan 6 berarti 12X, 2 dikurangi 1, 12X pangkat 1, negatif 3 diturunkan berarti negatif 3X pangkat 2. Elastisitas produksinya kita gunakan rumus yang tadi, tinggal diinputkan. Jika X sama dengan 3 unit, berarti elastisitasnya adalah 1, dan X sama dengan 7 unit, berarti elastisitas produksinya adalah 9. Nah, berikutnya adalah latihan diferensial fungsi sederhana. Silahkan kalian kerjakan. Berikut daftar referensinya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di materi matematika bisnis dan ekonomi berikutnya.